Semakin kita tinggi bangunan itu, semakin dalam kita harus menanam, semakin dalam kita harus menggali. Agar supaya apa Bapak Ibu Saudara? Agar semakin kokoh fondasi untuk bangunan ini, untuk berdiri tegak. Demikian juga halnya dengan kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Bagaimana kita mendasari kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Mempunyai iman yang percaya. Kita harus mendasari dengan pondasi-pondasi yang kuat di dalam kekristenan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Satu sukacita kalau kita boleh berada kembali di dalam kasih Tuhan sore hari ini. Kita boleh bersama-sama ada bersama jemaat Daat, Gereja Allah Baik Jemaat Daat. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita mau tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur punya Bapa yang luar biasa di dalam hidup ini, yang selalu menyertai setiap kehidupan kami. Engkau ada di dalam setiap kami Tuhan, terlebih di hari-hari ini, hari-hari yang penuh dengan tantangan. Kami percaya Engkau yang memberikan kemampuan ekstra, karena janji-janji Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, dan kami ada salah kasih kemurahan-Mu Tuhan, dan Engkau selalu menyertai setiap kami. Ampuni kami. Biarlah Roh Kudus bekerja sore hari ini menjamah setiap kami, mengubahkan setiap kami dan memberikan jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, ampuni kami. Biarlah sore hari ini hamba-Mu urapi dengan kuat kuasa-Mu, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan lewat kebenaran firman-Mu sore hari ini, sehingga kami boleh dikuatkan, sehingga damai sejahtera sukacita Allah boleh mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami awali firman sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Satu sukacita yang besar sore hari ini kalau kita boleh ada di dalam kasih Tuhan, ya, boleh menikmati kebenaran-kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Kami percaya di hari-hari yang penuh tantangan, di hari-hari yang penuh dengan ya persoalan rintangan, ya, di mana semakin hari semakin tidak menentu, tapi janji Tuhan semakin hari semakin dinyatakan. Semakin hari janji Tuhan semakin memberikan pengharapan di dalam hidup ini. Oleh sebab itu kami percaya di hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ya, kita sudah mendekati masuk di dalam bulan yang penuh dengan kata ber. Ya, sebentar lagi kita memperingati Natal. Nggak terasa perjalanan ya di tahun 2023 sudah kita lalui hampir 10 bulan. Kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Dan kami percaya untuk ke depan, kami percaya bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang selalu ada di dalam kasih-Nya Tuhan, ya, yang selalu mengharapkan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, kita harus benar-benar mempersiapkan hidup ini. Mempersiapkan kekuatan iman di dalam hidup ini. Untuk membangun satu pondasi yang kuat di dalam hidup ini. Agar kita bisa melihat bagaimana Allah bekerja di dalam hidup ini. Makanya judul khotbah sore hari ini, saya kasih judul, Sudahkah? Kuatkah? Sudah kuatkah pondasi kita di dalam Tuhan? Karena apa Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya ambil judul tema. Karena di hari-hari ini banyak orang yang mengalami frustasi. Hilang iman mereka. Hilang harapan mereka. Makanya saya kasih judul, Sudah kuatkah pondasi di dalam Tuhan? Memperkokoh pondasi kita. Kita perlu ya melihat kembali kataan pondasi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita buka di dalam Alkitab kita. Di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 29. Injil Matius 7 ayat 24 sampai yang ke-29. Mari kita baca Alkitab kita yang sudah ketemu, mari ya kita perhatikan dengan seksama. Begini bunyi firman Tuhan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dalam melakukannya
Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih, jemaat darat yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus. Di sini diceritakan satu perumpamaan, ya, orang yang melakukan, orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, kalau kita tahu kalau kita membangun bangunan, kita perlu pondasi. Bangunan itu bisa dilihat dari berapa kekuatan daripada rumah itu, tingkatnya, dan berapa ya kekuatan daripada untuk menopang daripada bangunan itu ada struktur-struktur yang perlu dipelajari. Dan ini adalah satu perumpamaan di dalam hidup kita. Kalau kita membangun dalam hidup kita, ya dikatakan kalau kita membangun satu bangunan di atas pasir atau membangun iman kita bukan didasar dengan iman percaya kepada Tuhan, itu makanya akan sia-sia, ya. Itulah yang dikatakan, yang diperumpamakan di dalam Injil Matius 7 ayat 24 sampai 29 ini. Apabila ada datang badai, rumah itu akan roboh. Kita lihat, kita sering mengalami hal yang demikian, ya. Kalau hujan lebat, angin kencang, ya, pohon-pohon malu bertumbangan karena akarnya udah tua atau sudah rapuh, ya, akar-akarnya, dan juga kadang ada bangunan, ya, yang roboh karena sesuatu kekuatan dari sesuatu pondasi yang tidak didasarkan dengan perhitungan yang benar. Semakin kita tinggi bangunan itu, semakin dalam kita harus menanam, semakin dalam kita harus menggali. Agar supaya apa, Bapak, Ibu, Saudara? Agar semakin kokoh pondasi untuk bangunan ini, untuk berdiri tegak. Kita lihat gedung-gedung yang tinggi, itu dalamnya, ya, puluhan meter, Bapak, Ibu, Saudara. Kalau nggak puluhan meter, itu bisa seperti kalau ada angin bisa langsung. Demikian juga kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Sudahkah kita mempunyai pondasi iman yang kokoh? Apa-apa yang perlu diperhatikan, Bapak, Ibu, Saudara, di dalam pengiringan kita, agar kita mempunyai pondasi yang kuat, pondasi yang kokoh di dalam hidup ini. Yang perlu diperhatikan di dalam hal yang pertama, di situ dikatakan di dalam Filipi 3 ayat yang 10. Kalau kita buka di dalam firman Tuhan, di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10, kita harus bisa mengetahui bagaimana, ya, struktur daripada bangunan itu sebelum kita membangun, bagaimana pondasi kita. Demikian juga sebelum kita mengenal Sang Juru Selamat kita, ya. Ada yang mengatakan di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi di sini saya katakan di dalam Filipi 3 ayat 10, ya, supaya orang mengerti di dalam membangun pondasi yang kuat, bahwa siapa yang kita imani, yang kita percayai di dalam Tuhan. Filipi 3 ayat 10. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ke-11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Punya tujuan, punya struktur di dalam setiap kita untuk membangun iman pondasi kita di dalam Tuhan. Kita harus mengenal satu pribadi Yesus. Siapakah Dia? Itu yang penting, Bapak, Ibu, Saudara. Kita kalau lihat, ya, di hari-hari ini, ya, di mana teknologi sudah semakin canggih, Bapak, Ibu, Saudara harus paham, harus mengerti, minta hikmat Tuhan di dalam setiap apa yang, ya, diberitakan di media, baik, ya, lewat kebenaran lewat debat-debat yang ada, ya. Jangan sampai kita
terombang-ambing dengan iman kita, sehingga kita roboh pondasi kita. Tapi kita harus mengenal secara pribadi untuk membangun di dalam struktur pondasi bangunan kita, yaitu iman kita. Kita harus mengenal siapakah Yesus. Yesus datang karena Dia mengasihi kita. Kita yang berdosa, orang yang harusnya binasa, tapi oleh kasih kemurahan Tuhan, kita diangkat, kita diselamatkan. Saat kita percaya kepada Tuhan, kita harus mengenal struktur-struktur yang ada, sehingga pondasi kita tetap aman, pondasi kita tetap kuat. Biarpun digoyang dengan berbagai macam ajaran apapun di dalam hidup di dunia ini, ya, kalau kita akan banyak sekali sekarang ini pengajaran-pengajaran sesat. Saudara, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai Bapak Ibu, pondasi Bapak Ibu tergoyahkan dengan apa yang ada pemberitaan-pemberitaan saat ini. Kasih Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan datang. Dia Allah yang datang sebagai manusia. Dia mati, Dia bangkit, Dia berkuasa. Tidak ada yang di lain yang mengalami kebangkitan. Hanya Yesus yang mengalami kebangkitan. Ada kemenangan karena Dia yang menanggung setiap dosa kita. Dia yang tidak berdosa dijadikan dia berdosa. Karena tingkah kita, karena keberadaan kita sebagai umat manusia. Jadi kita harus menyadari, kita harus tahu, kita harus mengerti untuk kita boleh teguh, kokoh pondasi bangunan kita ini. Jangan sampai pondasi kita ini goyah, tapi kita harus mengerti karena ada satu pelajaran, pengertian untuk tahu bahwa tujuan kita adalah tujuan kekekalan di dalam hidup kita. Makanya kita harus perlu memperbaiki pondasi-pondasi kita yang ada di dalam hidup kita. Kalau kita buka, tadi Matius mencatat di dalam 7 ayat 24-29. Di situ Rasul Paulus juga menceritakan dengan perumpamaan dasar yang sama. Ya, di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 sampai yang ke-17. Di situ dikatakan judul perikopnya juga dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali-kali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Rasul Paulus mengatakan, dari bentuk apa kita membangun, dari bentuk emas, perak, apapun, itu semua bangunan diuji ketahanannya sampai seberapa. Tapi orang yang meletakkan dasar Kristus di dalam hidupnya, dasar Tuhan Yesus sebagai dasar hidup di dalam hidupnya, dia akan tetap kuat. Kalau dia mengerti dasar-dasar tadi yang terjadi di dalam Filipi 3 ayat 10, mengetahui setiap apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, kita pasti boleh merasakan bahwa bangunan itu akan kokoh.
Bapak Ibu Saudaranya kasih di gereja kami, ya dulu memang dasarnya kekuatan pondasinya hanya untuk lantai 2. Tidak pernah memikirkan untuk sampai ya yang ke atas lagi. Tapi karena lewat pekerjaan Tuhan yang diberkati, karena sudah merasa ada kecocokan, makanya di situ kalau kita tambah lagi sampai lantai 4, itu pondasi sudah tidak memungkinkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dari mereka yang ahli-ahli daripada bangunan, yaitu insinyur-insinyur yang ada, dia katakan bahwa bangunan ini ya harus disuntik. Ya, kita nggak tahu, saya nggak mengerti karena saya bukan bidang insinyur, bukan arsitek dalam pembangunan, tapi dia katakan bangunan itu harus disuntik. Supaya apa? Supaya dapat menopang untuk menuju lantai 4. Supaya bangunan dasar dari bangunan ini kuat. Bangunan ini kokoh. Boleh berdiri dengan kokoh. Demikian juga halnya dengan kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Bagaimana kita mendasari kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Mempunyai iman yang percaya. Kita harus mendasari. Dengan pondasi-pondasi yang kuat di dalam kekristenan kita. Pondasi-pondasi yang menopang di dalam kehidupan kita ini tidak lepas daripada firman Tuhan. Doa dan ucapan syukur. Selain daripada pengenalan yang pertama kepada Tuhan, siapakah Tuhan itu yang sebenarnya? Siapakah Dia sang juru selamat itu? Tapi pondasi-pondasi yang mendukung, ya, yang perlu diperhatikan adalah firman, doa, dan ucapan syukur. Itu yang harus ada, yang harus hidup di dalam hidup kita, sehingga kita punya pondasi yang kuat di dalam hidup kita. Saya kalau mendengar berita di hari-hari ini sangat mengerikan. Ya, sangat-sangat mengerikan. Dan sungguh-sungguh luar biasa, ya. Memang firman Tuhan mencatat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama itu dicatat dengan keberadaan manusia di akhir zaman dengan sedemikian, ya. Bapak Ibu bisa baca nanti, ya, untuk menyingkat waktu. Bapak Ibu bisa baca di rumah, ya, sambil buka Alkitab, belajar. Di situ Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan satu kekuatan pengertian di dalam hidup ini. Ada firman. Firman itu hidup, firman itu berkuasa. Karena firman itu yaitu Allah sendiri. Makanya di dalam Mazmur 119 ayat yang 105. Ya, di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan. Firman itu yang menerangi setiap kehidupan kita. Firman itu yang selalu menuntun kehidupan kita. Supaya kita ada tetap di jalan relnya. Supaya kita tetap di dalam pondasi bangunan kita yang kokoh. Ada firman. Ada doa. Kalau saudara sebagai anak Tuhan, kalau tidak ada doa di dalam kehidupan saudara, sama dengan yang mati, saudara. Karena doa adalah satu hal yang perlu di dalam kehidupan kekristenan kita, yang perlu ditopang di dalam hidup ini. Agar supaya bangunan saudara kuat. Hidup di dalam pujian penyembahan. Di situ ada Allah hadir. Allah berkuasa. Allah yang memberikan kekuatan di dalam hidup ini. Sehingga kita mampu menjalani hidup ini. Sehingga pondasi kita tidak akan goyah. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak Tuhan hanya kepingin mengharapkan yang instan-instan saja, tidak bisa Bapak Ibu. Hari-hari ini Tuhan mengharapkan kepada kita supaya kita ada di dalam kebenaran firman-Nya. Kita benar-benar ada di dalam kasih-Nya Tuhan. Hidup tanpa doa adalah mati Bapak Ibu. Ya. Hidup tanpa doa di dalam kekristenan mati. Tapi di saat Bapak Ibu ada di dalam doa dan penyembahan, di situ ada hadirat Allah yang bekerja, yang memenuhi hidup saudara.
Yang ketiga, ada ucapan syukur di dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Di dalam setiap langkah apa yang kita lakukan, kita jalani, kita mengucap syukur. Ada satu kelegaan di dalam hidup ini. Kalau kita mau lihat contoh-contoh Alkitab, ya kita lihat kalau kita di dalam Ayub, Bapak Ibu Saudara ya, kalau Ayub di dalam Ayub 23 ayat yang ke-10 ya sampai yang ke-12, kalau kita buka Alkitab kita di dalam Ayub 23 ayat yang ke-10 sampai ke-12, di situ dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. 12. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Satu hal yang luar biasa Ayub. Ya, Ayub ini adalah, saudara, orang yang saleh, orang yang luar biasa dalam hidup. Ya, begitu besar cobaan yang dia alami Ayub ini. Ya, sampai dia badannya, kepalanya perlu dengan luka. Dan kalau gatal harus digorek dengan pecahan beling. Ya, tapi dia tetap. Ya, inilah pondasi yang kuat. Ayub tahu. Makanya di situ dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Karena kami percaya di balik semua ujian ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Ada rencana Tuhan yang akan dinyatakan. Hidup ini, Bapak Ibu Saudara, ya ada 3. Ada dosa ya yang harus kita tahu dan kita sadari, dan kita harus cepat-cepat bertobat dan mengerti untuk melepaskan dosa itu. Yang kedua, ada rencana Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan punya rencana yang baik di dalam hidup kita ini. Ada maksud Tuhan di saat kita menerima ujian ya yang Tuhan izinkan terjadi. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di saat ada dosa, ada rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan ingin kita menjadi dewasa di dalam segala kehidupan. Itulah yang boleh menjadi ya dasar daripada kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, agar kita mampu kuat pondasi kita mengiring Tuhan. Iman kita kuat dalam menghadapi apapun di dalam kehidupan kita. Kita mampu karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup, yang mampu memberikan kemampuan di dalam setiap kita. Asal kita ada di dalam firman-Nya, ada di dalam doanya, dan mengucap syukur di dalam setiap kehidupan kita. Itu yang Tuhan inginkan, agar kita menjadi orang-orang pemenang, orang-orang yang hebat di akhir zaman. Ya, sehingga kita bisa melihat kuasanya Tuhan boleh terjadi di dalam hidup ini. Sebagai ayat yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita buka di dalam Kolose 2 ayat 6 dan ke-7. Di situ dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya, yang ke-6, supaya hidup kita tetap di dalam Dia. Supaya kita punya hidup yang tetap di dalam Dia, karena ada pondasi yang kuat sehingga kita percaya kita hidup di dalam Dia, mempunyai kekuatan. Yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose? Berada di dalam kebenaran Tuhan, mengenal Dia, mengenal Sang Juru Selamat. Ya, yang dikatakan di dalam Filipi 3 ayat 10 tadi. Dan yang ke-7 dia katakan apa? Kamu harus berakar. Supaya apa? Kuat pondasimu. Karena pondasi yang kuat, akar yang kuat, yang mencengkram, tidak mudah diombang-ambingkan dengan ajaran apapun di akhir zaman. Ya, kita tetap teguh, tetap kokoh di hari-hari ini. Bapak Ibu jemaat kekasih, jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara
bangun iman kami. Ya, lewat hal-hal yang tadi yang sudah kami katakan, yang sudah kami beritakan sore hari ini. Kami percaya di situ ada hadirat kuasa Tuhan yang boleh memberikan penopang kekuatan di dalam iman saudara. Terus bertumbuh di dalam arah Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita tundukkan kepala. Segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa, Allah yang kami kasihi, Allah yang memberikan kehidupan di dalam hidup ini. Kami bersyukur dan terima kasih Engkau sudah nyatakan kuasa-Mu, Engkau sudah sampaikan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang beracara saat ini menjamah di mana Tuhan umat-umat-Mu berada. Biarlah kasih Tuhan selalu mengalir bagi mereka, memulihkan mereka yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang susah sekalipun Kau hiburkan. Kami percaya hadirat Allah bekerja dengan luar biasa. Sore hari ini kami percaya kasih Tuhan boleh mengalir di dalam setiap orang yang berseru dan berharap kepadamu. Ya Pak, sang kekasih di dalam Tuhan, berkati Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang ada di Gereja Allah Baik Jemaat Daat ini. Biarlah kasih-Mu selalu ada dan mengalir, bahkan berkat-Mu juga mengalir bagi hamba-Mu Bapak Sudarso Susilo Tuhan. Semakin hari Kau pakai semakin indah bersama Engkau. Terima kasih Bapak, Kau sudah sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang beracara saat ini. Kami menyerahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.